A few moments later. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Agustian Lukman dengan NIM 250-103-50-10002 dari Pendidikan Fisika B, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan membahas tentang 4 hubungan manusia dalam Bugis Makassar. Nah, di sebuah tanah yang dikenal sebagai negeri para pelaut, di mana angin laut membawa pesan dari pulau yang satu ke pulau lainnya, lahirlah sebuah pemahaman tentang manusia dan keberadaannya di dunia. Di sini bukan tentang pemahaman manusia dengan tubuh dan pikirannya saja, melainkan 4 hubungan manusia yang paling mendasar yang menopang seluruh kehidupan manusia di alam ini. Dalam filsafat Bugis Makassar ada yang dinamakan Sulapa Epa yang berarti 4 sisi atau 4 penjuru. Hal ini bukan hanya bentuk geometri saja, tetapi pandangan manusia yang mengajarkan bahwa kehidupan manusia yang utuh hanya mungkin terjadi apabila 4 sulapa itu berkehidupan secara baik, secara bersamaan. Nah, keempat dimensi itu adalah hubungan manusia dengan Tuhannya sebagai pencipta, hubungan manusia dengan manusia lain sebagai rumah bersama, dan hubungan manusia dengan lingkungan sebagai alam bersama, dan hubungan manusia dengan dirinya sendiri sebagai jati diri. Di dalam video ini kita akan menelusuri satu persatu dari keempat hubungan ini. Yang pertama, apa maknanya? Yang kedua, bagaimana relevansinya di kehidupan sehari-hari? Dan yang ketiga, bagaimana relevansinya di generasi yang akan mendatang ini? A few moments later. Namanya fondasi spiritual, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan adalah hubungan yang paling fundamental dalam keseluruhan Sulapa Epa. Ini adalah fondasi atau tempat bertumpu seluruh dimensi kehidupan yang lain. Dalam tradisi Bugis Makassar, hubungan ini disebut pasompe, yaitu sikap menyandari diri sepenuhnya kepada Dewata atau Tuhan Yang Maha Esa. Pasompe bukan sekedar ucapan di bibir. Ini adalah keyakinan mendalam bahwa manusia adalah makhluk yang paling lemah, terbatas, dan tidak sempurna. Sementara Tuhan adalah sumber segala kekuatan, pengetahuan, dan kebenaran. Dari kesadaran inilah lahir sikap rendah hati, rasa syukur, dan tanggung jawab moral yang menjadi ciri khas manusia Bugis Makassar. Ada juga yang dinamakan siri di hadapan Tuhan, yaitu siri sebagai rasa hormat terhadap Tuhan. Orang Bugis Makassar mengenal yang disebut siri sebagai sebuah kata yang sering diterjemahkan sebagai rasa malu atau harga diri. Namun, dalam dimensi spiritual, siri memiliki makna yang jauh lebih dalam. Ia adalah rasa hormat, kepekaan batin, dan tanggung jawab moral di hadapan Tuhan. Siri mengajarkan bahwa seseorang yang benar-benar beriman tidak hanya takut kepada pandangan manusia, tetapi takut kepada Tuhan Yang Maha Esa yang Maha Melihat. Ketika seseorang tergoda untuk berbohong, mencuri, atau berlaku curang dan tidak ada satupun manusia menyaksikannya, maka sirilah yang menahan langkah kakinya, karena ia tahu bahwa Tuhan selalu hadir. Adapun yang dinamakan Islam dan kearifan lokal yang terpadu. Sejak Islam masuk ke tanah Sulawesi Selatan pada abad ke-17 melalui dakwah Datuk Ribandang dan para ulama lainnya, nilai-nilai Islam menyatu secara organik dengan kearifan lokal Bugis Makassar. Perpaduan ini bukan paksaan, melainkan sebuah pertemuan dua sungai yang mengalir menuju muara yang sama. Pengakuan akan kebesaran Tuhan. Salah satu tradisi yang mencerminkan perpaduan ini adalah barasanji atau pembacaan pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW yang dilangsungkan dalam berbagai upacara penting, yaitu kelahiran anak, pernikahan, hitanan, dan syukuran atas berbagai nikmat. Suara barasanji yang khas adalah suara syukur yang mengalung dari hati ke langit. Demikian pula tradisi mapan retasi. Upacara syukuran ke laut yang dilakukan masyarakat nelayan.
Dalam perkembangannya, tradisi ini telah bertransformasi bukan untuk memuja kekuatan laut, tetapi sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rezeki yang telah dilimpahkannya melalui laut. Ini adalah contoh nyata bagaimana kearifan lokal berhasil menyerap nilai-nilai Islam tanpa kehilangan identitasnya. Adapun yang disebut makna ibadah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu setiap tindakan sebagai ibadah. Dalam pemahaman orang Bugis Makassar yang menjiwai nilai-nilai Islam, hubungan dengan Tuhan tidak terbatas pada waktu sholat atau momen-momen ritual semata. Ia meresap ke dalam setiap aspek kehidupan. Cara seseorang bekerja, berbicara, memperlakukan tetangga, merawat alam, itu semua adalah bentuk ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar dan kesadaran bahwa Tuhan senantiasa hadir. Ini yang disebut sebagai ihsan. Dalam ajaran Islam, berbuat baik sebaik mungkin karena menyadari bahwa Tuhan melihat setiap gerak-gerik kita meski mata manusia tidak dapat menjangkaunya. Nilai ihsan inilah yang menemukan Nilai ihsan inilah yang menemukan padanannya dalam konsep syirik di tanah Bugis Makassar, sehingga keduanya menyatu begitu alami dalam membentuk karakter manusia yang utuh dan bermartabat. Pesan kunci pada teks ini Pesan kuncinya yaitu hubungan dengan Tuhan dalam budaya Bugis Makassar bukan sekadar ritual, melainkan fondasi moral seluruh aspek kehidupan. Syirik di hadapan Tuhan mengajarkan integritas bahkan tanpa pengawasan manusia. Setiap tindakan yang dilakukan dengan niat ikhlas adalah bentuk ibadah kepadanya. Nah, yang kedua, ada yang namanya hubungan manusia dengan sesama. Hubungan manusia dengan sesama dalam tradisi Bugis Makassar dibangun di atas 3 pilar utama yang saling memperkuat. Pilar pertama dan paling mendasar adalah sipakatau, yang berasal dari kata sipaka yang berarti saling dan tau yang berarti manusia. Sipakatau secara sederhana bermakna saling memanusiakan manusia satu sama lain. Prinsip ini mengajarkan bahwa setiap manusia tanpa memandang asal-usul keluarga, kejayaan, jabatan, atau latar belakang sosialnya memiliki martabat dan harkat kemanusiaan yang sama. Menghormati seseorang bukan karena ia kaya atau berkuasa, melainkan semata-mata karena ia adalah manusia atau makhluk Tuhan yang paling mulia. Inilah inti dari sipakatau. Pilar kedua adalah sipakainga atau saling mengingatkan. Dalam masyarakat Bugis Makassar, mengingatkan saudara yang sedang berbuat keliru atau menuju bahaya bukan hanya hak, melainkan kewajiban moral. Diam ketika melihat kesalahan adalah bentuk pengkhianatan terhadap persaudaraan. Namun, sipakainga bukan sembarang menegur. Ia mensyaratkan cara yang tepat, yaitu dengan kelembutan, kejujuran, dan rasa cinta. Nasihat yang baik disampaikan bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk membantu orang lain bangkit dan memperbaiki diri. Itulah yang membedakan sipakainga dari sekadar kritik yang menjatuhkan. Pilar ketiga adalah sipakalepi atau saling memuliakan. Ini diwujudkan dalam pengakuan tulus atas kebaikan, prestasi, dan jasa orang lain. Dalam budaya Bugis Makassar, menghargai pencapaian seseorang secara terbuka bukan dianggap berlebihan, melainkan kewajiban sosial yang mempererat ikatan kebersamaan. Sipakalepi mengajarkan bahwa manusia tumbuh subur ketika dihargai, ketika seseorang merasakan bahwa usahanya diakui dan keberadaannya dihormati, ia akan terdorong untuk terus berkontribusi berbagi kebaikan bersama. Inilah yang membuat komunitas Bugis Makassar secara historis dikenal sebagai komunitas yang solid dan saling mendukung.
Di luar tiga pilar tersebut, hubungan sosial masyarakat Bugis Makassar juga ditopang oleh nilai Siri na Pacce, dua nilai yang selalu berjalan bersama. Jika Siri adalah tentang harga diri dan kehormatan, maka Pacce adalah tentang empati mendalam atau kemampuan untuk benar-benar merasakan penderitaan orang lain seolah-olah itu adalah penderitaan diri sendiri. Pacce bukan rasa kasihan dari jarak jauh. Ia menggerakkan seluruh tubuh, yaitu kaki untuk datang, tangan untuk membantu, dan hati untuk benar-benar hadir bersama orang yang sedang ditimpa kesusahan. Dalam masyarakat Bugis Makassar, seseorang yang kehilangan anggota keluarga tidak akan pernah berduka sendirian, karena seluruh komunitas atau masyarakat akan merasakan kepedihan yang sama dan hadir memberikan dukungan. Manifestasi paling nyata dari keseluruhan prinsip sosial ini adalah aksi turu-turangang atau gotong royong, yang telah menjadi tulang punggung kehidupan komunal masyarakat Bugis Makassar selama berabad-abad. Tradisi ini terlihat dalam membangun rumah bersama, menggarap sawah, menyiapkan pesta pernikahan, hingga mengurus pemakaman. Aksi turu-turangan bukan sekedar efisiensi kerja. Ini adalah ekspresi dari keyakinan bahwa tidak ada satupun manusia yang bisa hidup sepenuhnya sendirian. Setiap orang membutuhkan orang lain, dan karena itulah membantu bukan dilihat sebagai beban, melainkan sebagai kehormatan atau sebagai cara untuk membuktikan bahwa seseorang adalah bagian dari komunitas yang saling menjaga. Yang ketiga yaitu hubungan manusia dengan lingkungan. Dalam kosmologi Bugis Makassar, manusia dan alam bukan dua entitas yang terpisah dan saling berhadapan. Keduanya adalah bagian dari satu kesatuan ciptaan Tuhan yang saling terhubung dan saling bergantung. Merusak alam berarti merusak bagian dari diri sendiri. Mengabaikan alam berarti mengkhianati amanah dari Sang Pencipta. Pandangan ini sangat berbeda dengan perspektif yang memposisikan alam sebagai objek yang harus ditaklukkan dan dieksploitasi demi kemajuan manusia. Bagi nenek moyang Bugis Makassar, alam adalah saudara. Ia diperlakukan dengan rasa hormat, dijaga dengan penuh tanggung jawab, dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Masyarakat nelayan Bugis Makassar memiliki sistem kearifan lokal yang sangat canggih dalam hubungannya dengan laut. Salah satu yang paling penting adalah tradisi Pallawa, atau sebuah sistem larangan adat yang mengatur kapan dan bagaimana nelayan boleh mengambil hasil laut. Pallawa menetapkan musim-musim tertentu di mana penangkapan ikan di kawasan tertentu dilarang, demi memberikan waktu bagi ekosistem laut untuk memulihkan diri. Aturan ini bukan sekadar kesempatan praktis, ia adalah hukum adat yang dipandang sakral karena lahir dari pemahaman bahwa laut adalah titipan Tuhan yang harus dijaga untuk generasi-generasi berikutnya. Apa yang dilakukan nenek moyang Bugis Makassar melalui Pallawa adalah apa yang kini dunia modern sebut sebagai keberlanjutan atau pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kapasitas regenerasi alam itu sendiri. Jauh sebelum konsep itu menjadi agenda global, ia telah dipraktikkan di sini selama ratusan tahun, bukan karena teori ilmiah, melainkan karena rasa hormat kepada alam dan tanggung jawab kepada generasi mendatang. Di daratan, masyarakat Bugis Makassar mengenal konsep tanah parena atau tanah warisan leluhur yang tidak dipandang sebagai milik pribadi semata, melainkan sebagai milik kolektif keluarga besar yang harus dijaga dan diteruskan kepada generasi berikutnya. Menjual tanah warisan dianggap sebagai tindakan yang sangat memalukan.
sebuah bentuk pengkhianatan kepada leluhur dan kepada anak cucu. Prinsip ini mengandung kearifan lokal ekologis yang mendalam, yaitu ketika tanah tidak dipandang sebagai komoditas yang bisa dijual-belikan sesuka hati, maka pemiliknya akan secara alami menjaga kesuburan dan kelestariannya, bukan untuk keuntungan jangka pendek, melainkan untuk kebaikan jangka panjang yang melampaui satu generasi. Di era modern yang ditandai oleh laju pembangunan yang cepat, tekanan ekonomi yang besar, dan pola konsumsi yang berlebihan, kearifan ekologi Bugis Makassar menghadapi tantangan yang tidak kecil. Reklamasi pantai yang mengancam ekosistem laut, penebangan hutan yang mengikis paru-paru bumi, dan polusi yang meracuni sungai dan laut. Semua ini adalah kebalikan dari apa yang diajarkan oleh Sulapaepa. Namun, di berbagai pelosok Sulawesi Selatan, semangat untuk merawat alam itu masih menyala. Komunitas nelayan yang mempertahankan tradisi Pallawa, petani yang menjaga keanekaragaman hayati sawah tradisional, dan generasi muda yang aktif menanam mangrove, mereka semua adalah pewaris sejati nilai-nilai Sulapaepa. Mereka yang membuktikan bahwa kearifan lokal bukan kenangan masa lalu, melainkan kompas untuk masa depan. Yang keempat yaitu hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Di antara keempat hubungan dalam Sulapaepa, hubungan manusia dengan dirinya sendiri mungkin adalah yang paling personal, paling intim, dan sekaligus paling sering diabaikan. Di tengah kesibukan membangun hubungan dengan Tuhan, sesama, dan alam, manusia kerap lupa untuk berhenti sejenak dan bertanya kepada dirinya sendiri, siapakah aku sebenarnya? Dalam tradisi Bugis Makassar, perjalanan mengenai diri sendiri ini disebut Napasialangi Watakalate. Secara harfiah berarti menjernihkan dan memahami hakikat diri. Ini bukan perjalanan yang dapat diselesaikan dalam satu malam. Ia adalah perjalanan seumur hidup yang menuntut kejujuran, keberanian, dan ketekunan. Dalam filsafat Bugis Makassar, dipahami bahwa manusia memiliki 3 dimensi yang harus senantiasa selaras agar ia dapat menjadi manusia yang utuh dan bermartabat. Ketiga dimensi itu adalah nawa, gau, dan bicara. Nawa adalah ranah pikiran, niat, dan kesadaran batin. Dalam pandangan Bugis Makassar, segala sesuatu bermula dari niat. Seseorang yang berpikiran jernih, niatnya tulus, dan hatinya bersih akan menghasilkan tindakan dan ucapan yang bermartabat. Sebaliknya, ketika niat sudah ternoda oleh keserakahan, iri hati, atau dengki, tindakan apapun yang akan mengikutinya akan membawa kehancuran, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Yang kedua yaitu gau, atau tindakan dan kerja nyata. Gau adalah dimensi tindakan. Pikiran dan niat yang baik tidak cukup bila tidak diwujudkan dalam kerja nyata. Budaya Bugis Makassar sangat menghargai etos kerja keras, dan ini tercermin dari salah satu pepatah yang paling terkenal dalam Kasana Sastra Lisan Bugis Makassar, yang artinya hanya kerja keras yang tak mengenal lelah yang dapat melimpahkan berkah dari Tuhan. Pepatah ini mengajarkan bahwa kemudahan hidup dan kesuksesan tidak datang kepada mereka yang hanya bercita-cita dari kursi. Ia datang kepada mereka yang bangkit, bekerja, berjuang, dan tidak menyerah. Meski menghadapi rintangan, kerja keras bukan semata-mata untuk keuntungan duniawi, melainkan sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan dan bukti rasa syukur atas akal dan fisik yang dianugerahkan. Yang ketiga yaitu bicara, atau ucapan dan kata-kata. Bicara adalah dimensi ucapan. Kata-kata adalah cerminan jiwa seseorang.
Dalam tradisi Bugis Makassar, seseorang yang terhormat yang disebut Tautoang atau manusia sejati adalah seseorang yang kata-katanya dapat ia pegang. Ia berbicara dengan jujur, menepati janji, dan tidak pernah menggunakan kata-kata untuk menyakiti atau memanipulasi orang lain. Nilai kejujuran ini dalam bahasa Bugis Makassar disebut lempu. Lempu adalah pondasi kepercayaan dalam semua hubungan. Kepercayaan antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan sesama, dan kepercayaan manusia kepada dirinya sendiri. Seseorang yang lempu adalah seseorang yang hidupnya konsisten. Apapun yang ia pikirkan, apapun yang ia lakukan, dan apapun yang ia ucapkan adalah satu. Dalam dimensi personal, Siri berfungsi sebagai kompas moral yang paling kuat. Siri mendorong seseorang untuk tidak mau terpuruk, tidak mau menyerah, dan tidak mau merendahkan dirinya sendiri. Ia adalah suara batin yang berkata, "Kamu lebih dari ini, kamu lebih mampu dari ini, berbanggalah dengan dirimu, dan buktikanlah dengan tindakan." Ketika seseorang menghadapi kegagalan, kemiskinan, atau penghinaan, Sirilah yang menggerakkannya untuk bangkit kembali, bukan karena ia ingin membalas dendam atau membuktikan kepada orang lain, melainkan karena ia tidak rela membiarkan dirinya terjatuh di bawah standar martabat yang ia yakini sebagai warisan leluhur. Puncak dari hubungan yang sehat dengan diri sendiri adalah tercapainya keseimbangan batin, keadaan di mana seseorang mengenal kekuatannya tanpa menjadi sombong, mengenal kelemahannya tanpa menjadi rendah diri, tahu apa yang ia inginkan tanpa melupakan apa yang menjadi tanggung jawabnya, dan mampu hidup dengan nilai-nilai yang ia yakini bahkan ketika dunia menawarkan jalan yang lebih mudah. Inilah yang dimaksud dengan Tautoang. Manusia sejati dalam tradisi Bugis Makassar bukan manusia sempurna yang tanpa celah, melainkan manusia yang terus berjuang untuk menjadi utuh dalam niatnya, dalam tindakannya, dalam ucapannya, dan utuh dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama, alam, dan diri kita sendiri. Keempat hubungan yang telah kita telusuri bersama yaitu hubungan dengan Tuhan, dengan sesama, dengan alam, dan dengan diri kita sendiri bukanlah empat hal yang terpisah dan berdiri sendiri. Mereka adalah empat sisi dari satu kenyataan yang utuh. Ketika satu sisi lemah, seluruh belah ketupat yang kehilangan keseimbangannya. Ketika keempatnya kuat dan selaras, manusia bisa mencapai apa yang tradisi Bugis Makassar sebut dengan kehidupan yang benar-benar bermakna. Contohnya, seseorang yang kuat hubungan dengan Tuhan namun mengabaikan sesama, ia berarti beribadah tanpa ruh kemanusiaan. Dan seseorang yang baik kepada manusia namun merusak alam, ia membangun rumah di atas fondasi yang ia hancurkan sendiri. Nah, kemudian seseorang yang menjaga alam namun tidak mengenal dirinya sendiri, ia bekerja keras tanpa tahu untuk apa. Dan seseorang yang mengenal dirinya sendiri namun melupakan Tuhan, ia berdiri di atas angin. Hanya ketika keempatnya hadir dan berhubungan, manusia benar-benar menjadi utuh. Itulah inti dari Sulapaipa. Di tanah yang indah ini, di Sulawesi Selatan, kearifan lokal tentang empat hubungan manusia itu masih hidup dan masih berdenyut. Ia hidup dalam cara seseorang ibu mendidik anaknya, dalam cara seorang nelayan menghormati laut, dalam cara seorang petani merawat sawahnya, dalam cara seorang tetua menasihati anak muda. Kearifan ini tidak kuno.
ia tidak ketinggalan. Justru di era yang semakin terhubung secara digital, namun semakin terputus secara batin, nilai-nilai Sulapa Epa menjadi semakin relevan karena teknologi dapat menghubungkan kita secara virtual. Tapi hanya nilai-nilai yang mendalam yang dapat menghubungkan kita secara sungguh-sungguh. Jadilah manusia Sulapa Epa yang hubungannya dengan Tuhan kuat, hubungannya dengan sesama tulus, hubungannya dengan alam lestari, dan hubungannya dengan dirinya sendiri jujur dan penuh martabat. Karena dari situlah kehidupan yang bermakna benar-benar dimulai. Mungkin itu saja penjelasan saya di video kali ini. Zikir, pikir, amal soleh. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.